Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 182. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Akhirnya kini tim Big Sutong dan semuanya telah selesai melakukan perjalanan ke barat dalam misi mengembalikan Xiaoyu ke Singularity. Mereka pun berhasil setelah melalui pertempuran antara hidup dan mati. Dan kini, Xiaoyu yang sudah kembali ke dalam badai api abadi sudah berhasil mengatur keseimbangan Yin dan Yang, sehingga dunia juga bisa dipulihkan. Dan Yuan Shi Tianxun kini telah dikirim ke dunia tanpa batas untuk selamanya. Walaupun kemungkinan dia akan kembali, tapi hal itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa puluhan atau ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan setelah mengucapkan perpisahan dengan Bailang dan semuanya, kini Xiaoyu mengikuti dewa monyet dari dunia lain. Dewa itu bernama Karmapa. Pertempuran para dewa pun juga telah selesai, di mana hal itu dimenangkan oleh pihak cahaya. Dan kini, mereka sekarang telah bersiap-siap untuk kembali. Dan mereka sedang menunggu datangnya kapal duyung untuk membantu mereka menyeberangi ke laut sebelah. Dan akhirnya kapal pun tiba. Dari kapal itu terlihatlah 3 anak ratu duyung yang datang untuk menjemput mereka semua. Mereka pun naik ke dalam kapal dan kini dibawa mampir ke istana Ratu Duyung. Setelah sampai di istana Duyung, kini sang ratu bertanya pada Biksu Tong, "Tang Sanjang, apa benar kau sudah berhasil membuat cahaya api bersinar lagi di pantai lain? Aku merasakan keterikatan kabut yang mengelilingi udara kini menghilang." Biksu Tong berkata pada sang ratu, "Ratu, api abadi pada awalnya adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang berbeda. Dan ini juga merupakan kunci keseimbangan Yin dan Yang. Sekarang jembatan itu sudah tidak terhalang dan kabut pun sudah menghilang. Maka aura dan jiwa gelap juga akan berkurang. Saya percaya bahwa negara Putri Duyung akan damai seperti sebelumnya." Mendengar penjelasan dari sang biksu, kini semuanya merasa senang karena negara Putri Duyung akan bisa kembali hidup dengan damai. Dan kini sang ratu merasa berutang budi pada Biksu Tong. Biksu Tong pun menjawab, "Ratu, maafkan aku. Karena dirimu sekarang merasa berutang budi, maka aku meminta ratu untuk membalas budinya sekarang juga." Dan Ratu Duyung pun kini terkejut dengan apa yang dimaksud sang biksu. Biksu Tong kemudian mengatakan maksud dari dirinya dan juga permintaannya. Sang biksu meminta agar sang Ratu Duyung bisa memaafkan hiu perak dan membiarkan semua duyung mutan kembali ke istana bawah laut. Dan kini, hiu perak pun sudah masuk ke dalam istana untuk menemui sang Ratu Duyung. Sang ratu terkejut dengan kedatangan hiu perak. Ratu pun kemudian berdiri dari duduknya dan mengatakan apa yang Biksu Tong maksud. Kemudian Xiaobe mulai berbicara. Xiaobe pun mengatakan bahwa tubuh dari Putri Duyung itu berubah secara alami. Maka dari itu, para putri duyung harus menerima perubahan itu dan tidak ada perbedaan ataupun penindasan. Alasan hiu perak memberontak adalah karena merasa tertindas dengan aturan dari Ratu Duyung. Xiaobe pun juga mengatakan bahwa aturan yang Anda buat itu sangat kejam, yang menyuruh untuk membunuh para duyung mutan secara bersama-sama. Padahal para duyung wanita yang ada di kerajaan ini, mereka hamil dengan daging dan darah dari para hiu mutan ini, kata Xiaobe. Mendengar Xiaobe berkata seperti itu, raut wajah ratu pun berubah. Tampaknya dia akan marah, dan semua orang kini ketakutan jika sang Ratu Duyung akan benar-benar marah. Lalu 3 putri lainnya meminta pada sang ratu untuk memaafkan Xiaobe dan juga hiu perak. Dan kini Biksu Tong juga meminta agar sang ratu memikirkan kembali apa yang dikatakan Xiaobe. Ratu pun kini terdiam dan termenung. Kemudian sang ratu pun memanggil Xiaobe. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan
kini dikatakan oleh sang ratu. Ratu Duyung pun kini mengatakan pada Siobe, "Hai Siobe, negara Putri Duyung mulai saat ini akan aku serahkan padamu. Dan kamu adalah ratu yang baru. Kamu harus menjadi ratu yang baik dan bijak. Mengertikah kau Siobe?" kata sang ratu. Siobe pun kini terkejut dengan apa yang dikatakan sang ratu. Begitu pula dengan 3 putri lainnya. Dan ratu pun memberikan alasan bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah demi Putri Duyung. Ratu merasa bahwa dirinya adalah orang yang keras kepala dan tidak menerima perubahan. Maka dari itu, ratu menyerahkan kerajaan ini kepada Siobe agar Siobe menjadi ratu yang baru. Karena sejatinya sifat alami Siobe ini baik dan mudah menerima perubahan. Ratu pun sekarang berpamitan. Sebelum pergi, ratu pun berkata pada Hiu Perak, "Hiu Perak, kamu bisa berbohong kepada orang lain, tapi kamu tidak akan bisa berbohong padaku. Aku tahu sifatmu. Jika kau melakukan sesuatu yang salah, aku akan kembali dan membereskanmu," kata sang ratu. Setelah berkata begitu, ratu pun kini meninggalkan istana dan dia pun keluar. Kini semua orang merasa senang karena ratu tidak marah dan mereka akan merasa ketakutan jika ratu benar-benar marah. Dan kini Bailang dan Baji ikut bergembira karena Siobe menjadi ratu baru di negara Putri Duyung. Kini para duyung sedang mengatur rencana agar para duyung mutan bisa kembali lagi ke istana duyung dan akan menerima mereka semua dengan sangat baik. Hiu Perak pun kini berterima kasih pada Biksu Tong karena telah membantunya untuk bisa kembali lagi ke kerajaan ini. Dan jasa dari Biksu Tong tidak akan dilupakan oleh Hiu Perak. Biksu Tong mengatakan pada Hiu Perak, "Tidak menjadi masalah, karena semua putri duyung adalah temanku, makanya aku harus membantu," kata sang biksu. Dan kini sang biksu bertanya pada Baisi, "Hai Baisi, apa rencanamu setelah ini?" Baisi pun menjawab bahwa dia akan kembali ke jalur iblis. Biksu Tong kini berkata pada Baisi, jika dia memutuskan untuk kembali ke jalur iblis, maka sang biksu berpesan agar Baisi meninggalkan jiwa gelapnya dan tidak membunuh manusia lagi. Baisi pun berterima kasih dan akan selalu mengingat pesan dari sang biksu ini. Dia berjanji tidak akan membunuh manusia lagi. Meskipun menurut Baisi ini sangat susah, tapi dia akan berusaha. Dan kini Baisi melakukan sedikit guyonan pada sang biksu. Baisi berkata, "Aku hanya akan memakan orang yang menolak menerima permintaan pertemananku. Hanya itu saja kok." Mendengar kata-kata dari Baisi, Bailang dan juga Baji merasa sedikit ketakutan. Dan Baji pun mengatakan, tenang aja, kita sekarang adalah teman." Begitu juga dengan Biksu Tong. Dia ketakutan dengan kata-kata Baisi dan berkata bahwa sang biksu kini juga berteman dengan Baisi. Baisi kemudian menanyakan di mana si gadis ular. Biksu yang terdiam kini menjawabnya, "Tanyakan saja pada Subaji." Baji pun merasa bingung dan menjawab, "Hah? Kok tanya aku?" Dan ternyata si gadis ular itu telah pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, dia bertemu dengan Baji. Lalu si ular putih ini berkata pada Baji, "Hei babi bau, kenapa kau diam-diam menaruh semua bibitmu di dalam perutku? Apa yang kau lakukan? Coba jelaskan padaku." Babi pun menjawabnya, "Maafkan aku, soalnya kamu sangat cantik dan aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku ya, maaf. Pokoknya maaf, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Lalu si ular putih pun merasa jengkel dengan perbuatan Baji dan dia menyebut Baji adalah seorang penjahat. Tapi sang ular putih tidak akan menyerang Subaji. Dia pun berpamitan akan segera pergi. Dan sebelum pergi, si ular putih berkata pada Baji, "Babi bau, jangan lupakan aku karena aku akan kembali untuk mencarimu." Setelah berpesan seperti itu, si ular langsung masuk ke dalam air dan dia segera pergi. Dan kini Baji pun hanya sendirian saja karena sudah ditinggal kekasihnya ini. Bailang yang tidak mengerti dengan kata-kata Subaji, semuanya, sebenarnya apa yang dikatakan Baji ini? Tolong dong berikan aku penjelasan, aku gak ngerti nih, kata Bailang. Dan semuanya pun hanya terdiam karena kepolosan si Bailang ini. Biksu Tong kini bertanya pada Bailang, "Perjalanan ini telah berhasil Bailang, bagaimana perasaanmu?" Bailang menjawabnya, "Aku sangat senang guru." Dan kini para putri duyung mengajak semuanya untuk berpesta. Mereka akan melakukan makan besar untuk merayakan kemenangan ini. Dan terlihatlah mereka makan-makan dan minum sepuasnya di kerajaan Putri Duyung. Baji pun dengan sangat brutal dia menghabiskan semua minuman-minuman yang ada di situ. Dan Bailang
juga terlihat begitu gembira. Tapi berbeda dengan Sun Wukong yang hanya makan pisang saja. Dirinya terlihat tidak begitu senang dan menikmati kemenangan ini karena Sun Wukong teringat dengan kata-kata Zhu Guanyi bahwa dirinya hanya punya waktu 1 hari dan sebelum matahari terbenam, dirinya akan segera kembali ke alam baka. Saat itu Zhu Guanyi berkata pada Sun Wukong, "Wukong, kamu hanya punya waktu 1 hari. Lakukanlah yang terbaik dan selesaikan apa yang ingin kamu selesaikan." Mengingat kata-kata itu, kini Sun Wukong teringat dengan satu hal. Pertama, Sun Wukong tidak suka dengan kelakuan Baji dan berpesan agar Baji untuk mengubah emosinya. Baji pun bingung dengan apa yang dimaksud dari Sun Wukong. Lalu Wukong menjelaskan, "Hei Baji, ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam dirimu. Pertama, serakah, malas, nafsuan, sangean, tidak tanggung jawab, agresif, tidak pernah serius, dan masih banyak lagi. Ubahlah sifatmu yang seperti itu, Baji," kata Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong kini mendekati Bailang dan dia berkata, "Hei Bailang, dirimu ini kacau setiap hari. Dan kamu ini sangat goblok. Belajarlah sedikit agar kau menjadi pintar ya nak." Lalu Sun Wukong mendekati Aoksu. Naga, sifatmu ini kayak anak kecil. Ubahlah." Kemudian Wukong mendekati Biksu Tong. Guru, kenapa kamu sekarang malah senang berhubungan dengan wanita di mana-mana? Dan kamu, Wuching, aku tak menemukan kekurangan dalam dirimu, Wuching." Setelah mengatakan itu, kini Sun Wukong pergi dan berkata, Semuanya, aku pergi dulu ya." Melihat kelakuan Wukong yang seperti itu, membuat Baji dan juga Aoksu nggak tahu kenapa tingkah Sun Wukong menjadi aneh seperti ini. Wukong yang tahu bahwa adik New dirawat di tempat ini, dia pun berjalan dan mendekati tempat adik New dirawat. Setelah sampai di hadapan adik New, kini Sun Wukong berkata, "Hei gadis kecil New, apa kau masih tidur?" Karena adik New tidak kunjung bangun, Sun Wukong pun melompat ke atas tubuh adik New. Lalu berkata, "Cedera dari pertempuran dengan Yuan Shitianshun harusnya sudah pulih. Bangunlah. Apa kau berencana untuk tidur selamanya, adik New? Hei, bangun." "Wah, sepertinya dia benar-benar koma. Kok nggak bangun-bangun ya?" kata Wukong sambil mendekatkan wajahnya pada adik New. Karena adik New tidak kunjung bangun, kini Wukong menggunakan strategi lain. Dia pun berkata, "Misi kan sudah selesai. Dan dulu aku kan pernah berjanji pada wanita-wanita di Dokai. Kalau misinya telah selesai, aku akan kembali dan menikahi mereka. Kayaknya akan enak nih. Karena gak ada yang menghalangiku," kata Sun Wukong. Mendengar kata-kata itu, adik New langsung bangun dan marah besar pada Sun Wukong. Adik New pun berkata, Raja Monyet, apa yang kau katakan?" Sun Wukong pun kini menjadi ketakutan karena melihat adik New begitu sangat marah dengan kata-katanya. Dan sebelum adik New mengamuk, Wukong pun mengajak lari adik New dan pergi ke suatu tempat. Sun Wukong mengajak adik New keluar dari istana duyung dan pergi ke langit. Kini adik New dan Sun Wukong telah berada di atas awan. Adik New kini merasa ketakutan dan bilang pada Wukong, Wukong, udah cukup mainnya. Kenapa kau mengajakku ke atas awan? Di sini gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa. Kau mau bikin aku mati bosan?" kata adik New pada Sun Wukong. Lalu Wukong pun menunjuk sesuatu. Adik New menoleh dan ternyata sesuatu itu adalah matahari yang akan terbenam. Sun Wukong mengatakan pada adik New bahwa matahari itu sangat indah, bukan? Adik New pun merasa terpesona dengan keindahan matahari yang akan terbenam. Wukong pun lalu mengatakan, "Sungguh sangat indah, tapi hari ini hampir berakhir." Mendengar Sun Wukong berkata begitu, adik New pun menjawab, Wukong, besok kan masih ada hari yang indah. Dan apa yang spesial dari hari ini?" Wukong pun menjawabnya, "Mungkin saja tidak buatku." Dan adik New bertanya, "Apa yang kau katakan, Wukong? Aku tak tahu maksudmu." Dan Wukong mengatakan, "Maksudku, jika kita menganggap hari ini sebagai hari terakhir, kita akan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kamu paham?" Adik New pun berkata pada Wukong, "Apa kata-katamu ini sengaja menyindirku, Wukong?" Dan sekarang terlihatlah matahari sudah akan benar-benar terbenam. Wukong pun melihat adik New lalu berkata, "New Xiaomei, kamu sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dan suatu saat nanti, jadilah kamu istri yang baik." Adik New pun bingung dengan apa yang dikatakan Sun Wukong. Dan Wukong lanjut berkata, "Tentu saja kamu akan menjadi baik kalau kamu menjadi orang yang lebih bersabar," kata Sun Wukong. Dan dengan tiba-tiba, adik New pun menepuk pundak Sun Wukong hingga dia terjungkal. Adik New menjawab perkataan Wukong,
"Ah, kamu bikin aku malu." Wukong pun melirik ke arah adik New karena kelakuannya masih belum berubah. Adik New pun kini senang bahwa Wukong memahami dirinya. Tapi di balik rasa senang itu, adik New juga bingung. Lalu berkata, Wukong, kenapa kamu aneh hari ini? Apakah kamu tidak berhati-hati lagi pada pertempuran sebelumnya? Mari kita bersosialisasi, Raja Monyet." Adik New pun lalu mengatakan, "Tapi apa ya yang harus kulakukan? Kamu monyet, aku sapi. Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang lahir di masa depan? Kamu sangat pendek. Aku tak bisa membayangkan anak kita nanti seperti apa." Wukong kini bingung sekaligus malu dengan apa yang dikatakan oleh adik New. Dan adik New kini berkata, "Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah cinta. Dengan cinta, kita bisa menembus segala kesulitan," kata adik New. Dan kini, matahari pun telah terbenam. Wukong yang tadi duduk di samping adik New, dia pun menghilang. Adik New pun langsung menoleh dan mencari Sun Wukong. Karena Wukong tidak ada di tempat itu, kini adik New mencari Sun Wukong kemana-mana. Dia pun berlarian di atas awan dan merasa aneh. Kenapa tiba-tiba Sun Wukong menghilang? Dia pun mengatakan, "Hei Wukong, kamu jangan main-main lagi, keluarlah. Berhentilah bermain, oke? Wukong, Wukong, di mana kau Wukong?" Adik New masih terus berlarian untuk menemukan Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi pada cerita selanjutnya? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.